Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Niko, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Hida Ulfa, saya dari kelas A1 semester 3, dan dalam makul teknik penulisan dan presentasi kali ini, saya akan mereview jurnal yang sudah saya baca, yang berjudul Penerapan Manajemen Konstruksi pada Tahap Controlling Proyek pada Studi Kasus Bangunan Laboratorium Fakultas Teknik Universitas Samratulangi, Manado. Pada bagian abstrak, terdiri faktor keterlambatan terhadap waktu pelaksanaan proyek. Yang pertama, karena faktor cuaca. Yang kedua, pengadaan bahan yang tidak sesuai dengan ketepatan waktu pelaksanaannya. Yang ketiga, pengadaan peralatan yang kurang memadai. Dan yang keempat, SDM yang belum optimal. Setelah itu, ada fungsi manajemen konstruksi. Manajemen konstruksi berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan proyek dengan mengoptimalkan peranan konsultan manajemen konstruksi. Pada bagian pendahuluan, yang pertama ada latar belakang masalah. Latar belakangnya yaitu keterlambatan proyek disebabkan oleh adanya faktor cuaca. Yang kedua, pengadaan bahan material yang tidak sesuai dengan ketepatan waktu, itu karena biaya untuk pembelian dan juga lokasi material itu terlampau jauh. Yang ketiga, pengadaan alat tidak memadai, dan yang terakhir SDM yang belum optimal. Rumusan masalah itu sendiri, bagaimana penerapan manajemen konstruksi pada tahap controlling atau pengendalian terhadap waktu pelaksanaan pada pembangunan proyek. Selanjutnya ada batasan masalah, yaitu controlling pengendalian terhadap waktu pelaksanaan proyek bangunan Fakultas Teknik Universitas Samratulangi Manado. Jadi di sini kita difokuskan pada pembangunan laboratorium Fakultas Teknik Universitas Samratulangi Manado. Selanjutnya, tujuan penelitian itu sendiri untuk mengetahui sejauh mana menerapkan manajemen konstruksi tentang controlling ini pada proyek laboratorium Fakultas Teknik ini. Manfaat penelitiannya, setelah diadakan penelitian, diharapkan kita dapat mengevaluasinya dan sebagai pembelajaran untuk proyek-proyek selanjutnya. Tinjauan pustaka, manajemen. Manajemen secara umum merupakan proses untuk mendapatkan suatu cara yang sebaik-baiknya agar supaya dengan sumber daya yang terbatas dapat dicapai sasaran yang ingin dicapai sesuai rencana yang telah ditetapkan. Unsur manajemen sendiri yang pertama ada man atau tenaga kerja, yang kedua ada money atau dananya, yang ketiga ada methods atau cara kerjanya, yang keempat material atau bahan-bahannya, dan yang terakhir adalah mesin atau alatnya. Tujuan manajemen adalah mencapai tujuan yang sudah ditetapkan melalui standar efektivitas, yaitu tepat, cepat, hemat, dan selamat. Tinjauan pustaka selanjutnya adalah manajemen konstruksi. Istilah konstrukti dalam bahasa Belanda artinya struktur atau konstruksi. Misalnya konstruksi kap baja, konstruksi kap kayu, konstruksi jembatan rangka baja, konstruksi jembatan kayu, konstruksi jalan raya, bendungan, lapangan terbang, dan lain-lain. Sedangkan construction dalam bahasa Inggris artinya pembangunan. Jadi, construction management system berarti sistem manajemen pembangunan. Di situ juga terdapat 4 tipe utama konstruksi. Menurut Donald S. Berry dan Boyd C. Paulson Jr., yaitu konstruksi pemukiman, konstruksi gedung, konstruksi rekayasa berat, dan konstruksi industri. Manfaat penerapan manajemen konstruksi bisa dilihat dari aspek biaya, aspek mutu, dan aspek waktu. Yang artinya, dalam aspek biaya mungkin kita bisa meminimalisir pengeluaran dana dengan aspek mutu yang sama dengan yang mungkin harganya lebih mahal, dan tapi pelaksanaannya itu juga singkat, yaitu dalam aspek waktu. Rencana kegiatan dalam proses controlling proyek yang pertama, kita harus menentukan tujuan dan sasarannya. Setelah itu, merumuskan perencanaan yang strategis, bisa dilihat dari paket kerja atau SRK, organisasi, anggaran, jadwal, tenaga kerja, dan program mutu. Setelah itu, kita baru membuat what, apa yang akan kita kerjakan, how, bagaimana pengerjaannya, who, siapa yang mengerjakan, dan when, kapan akan dilaksanakannya. Proses manajemen pada pengendalian waktu, yang pertama ada planning atau perencanaan. Setelah kita merencanakan, kita harus mengorganisasikan atau organizing. Setelah itu actuating atau penggerakan dan pelaksanaannya, tetapi juga jangan lupa harus dikoordinasikan atau coordinating. Setelah itu kita juga harus mengawasi dengan controlling, dan terakhir evaluasi.
Metode penelitiannya yang pertama, identifikasi masalah. Itu terdapat pada pendahuluan, setelah itu kita studi literatur, yaitu kita membaca buku atau mencari lewat internet, setelah itu kita baru menyusun, itu sebagai bahan untuk menyusun jurnalnya. Setelah itu kita persiapan, dan itu mengambil data itu dari proyek yang kita akan teliti. Penelitiannya, ini hasilnya ya. Pertama, nama proyek, pembangunan gedung laboratorium. Lokasi proyeknya, Fakultas Teknik Universitas Samratulangi Manado. Waktu penelitiannya dilaksanakan dalam 4 bulan, mulai dari pengawasan di lapangan, pengambilan data, sampai penyusunan hasil penelitian, yaitu pada bulan Januari sampai April 2018. Kontraktor pelaksananya yaitu PT Adikarya, konsultan perencananya adalah PT Patron Arsindo. Nah, ini bisa kita lihat kurva S. Yang pertama ini adalah perencanaannya, kurva S perencanaan sebelum diadakannya proyek. Setelah ini adalah hasil, yang kedua itu hasil dari kita melaksanakan proyeknya, dan di situ bisa kita lihat bahwa kurvanya itu berbeda, dan kita bisa simpulkan mengalami keterlambatan pekerjaan yang sangat signifikan. Dan mari kita lihat hasil dari kesimpulan kedua kurva S ini. Hasilnya, pekerjaan lantai 1 jika dilihat pada time schedule bulan Januari minggu 23 seharusnya sudah selesai dikerjakan dan tidak ada lagi pekerjaan, tapi data progres di lapangan baru mencapai 66,042%. Dan yang kedua, pekerjaan lantai 2 dilihat pada time schedule bulan Januari minggu ke-23 seharusnya sudah mencapai tahap akhir pekerjaan, tapi pada data progres di lapangan baru mencapai 35,528%. Pekerjaan lantai 3 dilihat pada time schedule seharusnya sudah dimulai pekerjaan pada minggu 22 bulan Desember 2017. Akan tetapi, hingga minggu 23 bulan Januari 2018 tidak terdapat pekerjaan di lapangan. Yang terakhir, pekerjaan lantai atap dilihat pada time schedule pada minggu ke-24 seharusnya sudah mulai dikerjakan, tapi pada progres mingguan pada minggu tersebut tidak ada tambahan pekerjaan. Nah, kesimpulannya, yang pertama, ada perbedaan antara realisasi pelaksanaan di lapangan dengan time schedule. Dilihat dari kurva S tadi, emang ada perbedaan antara rencana di awal dan setelah dilaksanakan proyek atau hasilnya. Itu mengalami akselerasi atau percepatan dan ada yang mengalami deviasi atau keterlambatan. Yang pertama, keterlambatan dulu. Itu pada minggu-minggu akhir bulan Desember dan awal bulan Januari. Penyebab terjadinya adalah pekerjaan struktur seperti tadi, pekerjaan lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan juga atap. Dan ini akan menghambat pekerjaan-pekerjaan selanjutnya. Nah, tapi kita juga memiliki akselerasi atau kecepatan. Nah, pada minggu ke-16 sampai 20, awal November sampai pertengahan Desember 2017, terjadi percepatan atau akselerasi pekerjaan dikarenakan pada minggu tersebut itu kita difokuskan hanya pekerjaan fondasi yang relatif cepat dan juga dibantu dengan alat berat. Yang terakhir, kesimpulan terakhir, pada data progres mingguan terdapat beberapa pekerjaan yang belum dikerjakan, sedangkan pada time schedule seharusnya pekerjaan tersebut sudah dikerjakan. Nah, faktor keterlambatan dari kesimpulan tadi, yang pertama, kurangnya pekerja struktur pada minggu-minggu tersebut. Terlihat yang keterlambatan itu hanya pekerjaan struktur, tapi pekerjaan struktur itu seperti pekerjaan lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan atap. Dan ini juga akan menghambat pekerjaan-pekerjaan setelahnya, gitu. Setelah itu ada kondisi cuaca yang masih tinggi curah hujannya, juga mengganggu produktivitas para pekerja, dan membuat hasil yang dicapai tidak maksimal. Yang ketiga, faktor hari libur nasional juga berpengaruh pada pekerjaan proyek karena pasti diberhentikan proyek tersebut. Nah, sarannya yang pertama, membuat perencanaan awal yang matang supaya dapat mengurangi resiko keterlambatan. Yang kedua, perlu dirancang alternatif-alternatif sistem penanganan bila terjadi penyimpangan waktu secara terpadu. Nah, jadi ini seperti kita membuat plan B jika plan A itu terjadi kendala saat melaksanakannya. Yang ketiga, diperlukan koordinasi yang baik antara pihak kontraktor pelaksana, subkontraktor, konsultan pengawas, dan owner untuk mengatasi keterlambatan proses pekerjaan. Terima kasih, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.